Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Deadline day untuk jendela transfer musim dingin Januari ini. Ini gua bikin jam 12 siang, berarti kurang lebih ada 12 jam. Oh tidak, 13 jam karena waktu di UK beda 1 jam ya, dibanding waktu Belanda sini. Jadi ada 13 jam lagi. Baru saja terakhir ini kurang lebih 5 menit yang lalu gua memantau terus ya akun Fabrizio Romano, salah satu source yang ringan amatiran ala gua percayai beritanya valid. Wout Weghorst ini bergabung ke Burnley dengan status permanen. Seperti kita ketahuin kan, Chris Wood penyerang dari Burnley ini pindah ke Newcastle. Wout Weghorst kurang lebih sama, mengandalkan fisik juga, striker yang besar. Tapi gue lebih menilai sih dia lebih punya teknik ya. Wout Weghorst ini pemain yang bagus dari AZ Alkmaar ke Bundesliga dan sekarang ke Burnley, salah satu pergerakan yang bagus juga. Nah, Manchester United masih belum ada kabar ini ya. Kabar terakhir tentu saja Donny van de Beek yang lepas dengan status pinjaman ke Everton. Sementara untuk pemain yang datang ini belum ada kabar. Terakhir sempat ada gonjang-ganjing soal Ousmane Dembele, tapi dari Fabrizio Romano mengatakan kalau tidak ada ya, bahkan minat pun tidak ini Manchester United terhadap sang pemain. Ini cukup sunyi, cukup sepi sampai dengan 13 jam terakhir ini sebelum ditutup ya. Feeling gue sendiri sih sepertinya Manchester United tidak akan ya mendatangkan pemain, tapi kita lihat seperti kita ketahuin ya, kalau CEO dari Manchester United ini kan berganti dan besok ini Richard Arnold akan hari pertamanya. Jadi menurut gua bisa jadi ini juga yang terjadi kenapa kan belum ada pergerakan dari Manchester United. Apakah terkait dengan pergantian dari Ed Woodward ke Richard Arnold ini? Bisa jadi banget ya. Ataupun seperti yang gue bahas di video gue sebelumnya, kalau bisa jadi ya ini juga salah satu kesepakatan kuasa bagi seorang ad interim ini, Ralf Rangnick, di mana sebagai ad interim dia mungkin tidak, atau kesepakatannya tidak mendatangkan pemain baru, bisa jadi juga demikian. Nah, tapi yang jelas sangat sepi, sangat sunyi pergerakan Manchester United ini berbanding cukup ini ya, cukup terbalik lah kalau gua ngelihat, paling tidak dari pergerakan beberapa tim yang cukup aktif ini di bursa transfer Januari ini. Salah satu yang paling menurut gua aktif adalah Newcastle United. Dan menurut gue make sense ya, Newcastle United sekarang berada di zona degradasi. Mereka harus melakukan perubahan dan salah satunya adalah kebijakan yang diambil mungkin adalah perbaikan kualitas squad ya. Jadi mereka mengambil Kieran Trippier, Bruno Guimaraes, Chris Wood untuk memperbaiki squad yang ada supaya bisa lebih bersaing. Tapi yang tim lain yang gue ngelihat juga cukup sunyi-sunyi juga ini. Manchester City ya kurang yang ngambil beberapa pemain, tapi menurut gua bukan pemain yang ya kayak Patrick Roberts kalau tidak salah ya kan. Luka Ilic juga diambil, tapi bukan pemain dengan nama nama besar nih kalau gua bisa lihat dengan amatiran ala gua ya. Lalu Tottenham Hotspur juga demikian. Belum ada kabar dia mengambil pemain lain seperti itu. Artinya pemain yang mungkin bintang atau ya status besar ya. Manchester City pun juga mengambil Julian Alvarez, tapi ini kan pemain muda dan dipinjamkan lagi ke River Plate. Justru kalau kembali lagi ke Tottenham Hotspur ini, Tanguy Ndombele ini ya yang dilepas ke Lyon. Nah, ini juga menurut gue banyak. Sebentar, gue lihat lagi. Oh, Brian Gill ini juga ya antara Valencia ya. Ya menurut gue ini antara ya kebijakan kesepakatan antara
Tottenham dan Valencia ini akan segera terjadi kalau melalui dari Fabrizio Romano. Cukup sepi juga sih menurut gue ya, pergerakan yang lain ini. Maksud gue 4 besar atau tim, karena begini, gue melihat Manchester United ini kan target paling tidak kalau di Premier League ini kan 4 besar. Nah, gue melihat bagaimana nih pesaing-pesaing di 4 besar memperbaiki skuadnya. Kalau gue ngelihat Arsenal juga tidak begitu cukup ramai ya. West Ham pun juga demikian, Tottenham Hotspur juga iya, siapa lagi ya, Tottenham, West Ham, Arsenal, Manchester United, lainnya Liverpool gue suka ini ya, dia mendatangkan Luis Diaz dari FC Porto, pemain yang berposisi sebagai penyerang sayap kiri. Karena kalau gue sih murni melihat Liverpool ini mereka ingin memperbaiki kualitas skuadnya di sisi penyerangan kan, walaupun karena jelas ada Sadio Mane di sana yang masih di Piala Afrika, Muhammad Salah pun juga demikian ya kan, praktis lebih banyak mengandalkan Diogo Jota, dan tambahan Luis Diaz ini menurut gue akan menambah pilihan untuk Jurgen Klopp paling tidak di lini depan ya, menambah kualitas di sana. Keputusan yang menurut gue cukup bagus. Cuman balik lagi ke Manchester United ini, ya kalau ngobrol ringan amatiran ya, gue sih secara pribadi sebenarnya dengan apa yang terjadi, sektor sayap ya kita kekurangan karena Mason Greenwood praktis tidak akan ada di sana lagi. Tadinya gue berpikir ini juga bisa jadi sektor yang kita tambah kualitas di sana, pun juga dengan gelandang bertahan ya. Gelandang bertahan jelas itu sudah problem yang sudah diketahui juga oleh tim kepelatihan bahkan dari awal musim ini, di mana beritanya cukup santer kalau Ole Gunnar Solskjaer dan timnya, tim kepelatihan pada saat itu sudah bersiap untuk mendatangkan gelandang bertahan ya. Tapi karena ada Cristiano Ronaldo, maka planning ini dirubah untuk musim panas tahun depan. Nah, sekarang permasalahannya kita ini berada di masa yang menurut gue cukup sulit, di mana dari sisi peringkat juga kita ini akan bersaing cukup ketat ya. Ada 4 tim paling tidak yang untuk memperebutkan satu tempat di sana. Belum Champions League, belum juga Piala FA, dan kualitas kita praktis kalau menurut gue di defensive midfielder hanya mengandalkan seorang Scott McTominay yang merupakan pemain bagus, gue sepakat, tapi tidak bisa konsisten ya. Dan ini memang faktanya demikian Scott McTominay. Gue tadinya berharap ada penambahan kualitas di sana, syukur-syukur pemain bintang, walaupun gue sadar juga ya, untuk mendatangkan pemain sekaliber seperti itu di bulan Januari cukup sulit, dan nampaknya arah kebijakan dari Manchester United, apakah ini dari Ralf Rangnick juga, gue sih mencurigai bisa jadi ya, kalau Manchester United ini lebih banyak bersih-bersih nih, lebih banyak melepas pemain dengan apapun motifnya. Contoh kalau Donny van de Beek jelas kan dia ingin punya menit bermain yang lebih banyak, dan selama ini dia tidak bisa mendapatkannya di Manchester United, walaupun Manchester United masih pingin mempertahankan dia. Mungkin ini beda cerita dengan seorang Anthony Martial ya kan, yang dilepas mungkin karena bisa jadi dua pihak melihat, maksud gue adalah Rangnick dan juga sang pemain sudah tidak ada kecocokan ini ya, paling tidak di sistem, sehingga Martial dipinjamkan ke Sevilla, walaupun bukan tidak mungkin nanti setelah selesai masa peminjaman manajer yang baru datang ataupun Rangnick bisa jadi ada pemikiran berbeda di sana. Itu hal yang bisa saja terjadi. Pun juga Jesse Lingard yang ingin keluar, Dean Henderson juga demikian. Lebih banyak concernnya atau fokusnya ini ke pemain yang ingin pergi ya dari Manchester United. Jadi menurut gue nampaknya lagi-lagi ini fokus dan titik berat dari manajemen seperti ini. Nah, gue melihatnya di sisi lain, ini kita kompetisi semakin ketat ya. Mudah-mudahan sih sampai dengan 6 bulan ke depan, kalau memang kita tidak mendatangkan pemain baru, dan menurut gue sih feeling gue juga demikian ya, tidak ada gangguan COVID, tidak ada gangguan cedera, terutamanya di lini tengah yang menurut gue pilihan kita tidak banyak. Sebenarnya di sayap pun juga kita mau tidak mau kita harus memaksimalkan pemain yang ada ya, macam kayak Rashford, Jadon Sancho, Elanga. Gua nggak tahu ada pemain muda lagi yang dipromosikan atau tidak ya, untuk menutup kuantitas atau jumlah pemain di paling tidak ketersediaan ya di sektor sayap serang ini. Karena
ya kalau gue sih pemain muda, sekali lagi ya, kita akan pressure dari sisi psikologi, sisi mental ini nggak main-main. Mungkin ada yang pikir ya nggak apa-apa, kita kasih dia kesempatan. Ya maksud gue kesempatan ini dengan mempercayakan pemain muda itu resikonya juga tinggi loh ya. Salah-salah justru bukannya dia tambah begini. Kalau dia tampilnya buruk ya kita akan tambah ambrol kalau tidak siap dengan mental ya. Pun juga kita membuat resiko dengan posisi kita. Ketika kita gagal ya sudah, pemain itu mungkin tidak siap ya kan, secara mental mungkin kena, peringkat kita pun akan semakin turun juga. Ya, ini sih menurut gue yang salah satu faktor yang beresiko dengan pemain muda. Sebenarnya di sisi lain gue pun juga melihat ya, Manchester United sebenarnya kalau seandainya memang melihat musim ini belum bisa menjadi juara liga, dilihat seperti itu atau realistisnya seperti itu, mereka bisa melakukan perbaikan squad sebenarnya dari bulan Januari ini. Mereka mendatangkan pemain-pemain yang memang diproyeksikan akan nyetel musim depan. Jadi pemain ini sudah ada di Manchester United untuk itu tadi, adaptasi, karena praktis lumayan kan 5 bulan ke depan, plus juga pre-season sebelum mulai musim depan. Sebenarnya bisa juga dimanfaatkan seperti itu ya, jendela bursa musim dingin di bulan Januari ini. Tapi sepertinya Manchester United tidak melihat ke sana. Nah, lagi-lagi gue melihat ini ada dua kaitan. Nomor satu adalah Richard Arnold yang baru praktis akan bekerja besok ya sebagai CEO. Dan ya Manchester United seperti yang dikabarkan sering menunggu siapa yang akan menjadi manajer selanjutnya. Oleh karena itu betul-betul kebijakannya tidak mendatangkan pemain baru dulu, karena mungkin dikhawatirkan pemain baru, investasi pemain baru tersebut ya tidak sesuai dengan siapapun manajer yang akan ditunjuk musim depan. Ya ini menurut gue salah satu kelemahan dari kita tidak punya manajer definitif saat ini, baru manajer interim ya. Tapi ya apapun ini akan menjadi pekerjaan yang berat bagi seorang Ralf Rangnick, luar biasa berat ini ya, dengan keadaan yang ada di Manchester United sekarang ini, skandal yang baru terjadi, kedalaman squad, dan lain-lain ya, dia ambil di tengah jalan dan lain-lain. Menurut gue ini problematika semua ini sangat tantangan yang cukup besar ya. Dia ingin punya sistem yang baru lagi di Manchester United. Ini betul-betul sangat complicated. Tidak ada pemain yang datang yang baru juga. Ini sangat complicated. Jadi again, balik lagi ke deadline day, gua akan pantau terus ini. Kalau ada kabar-kabar nanti mungkin akan gua bikin langsung ya, kontennya langsung gua upload. Tapi setidaknya ini mulai dari saat ini mungkin sampai dengan 12-13 jam ke depan gue akan pantengin, walaupun sekali lagi feeling gue sepertinya kemungkinan sangat kecil sekali untuk Manchester United untuk mendatangkan pemain yang baru. Justru peluangnya lebih besar untuk Manchester United melepas pemain lagi ya. Setidaknya ini kalau gue perkirakan, kalau memang betul akan melepasnya, ada 2 pemain yang potensial akan dilepas. Nomor 1 adalah Jesse Lingard yang kabarnya hari ini lagi-lagi mendorong pihak klub untuk melepasnya ke Newcastle. Dan juga satu pemain lagi, yaitu adalah seorang Dean Henderson yang sekali lagi berusaha ke manajemen Manchester United agar supaya dia dilepas. Ada satu pemain lagi, yaitu adalah Phil Jones. Tapi gue sampai dengan saat ini belum membaca ya berita kalau Phil Jones ini yang gagal pindah ke Bordeaux akan memaksa lagi manajemen untuk melepasnya. Jadi menurut gue lagi-lagi 2 pemain kalaupun akan lepas lagi ke potensiali ada 2 pemain yang akan lepas, yaitu adalah Dean Henderson maupun Jesse Lingard, walaupun menurut gue sih juga kemungkinannya tidak besar ya. Tapi ya kita lihat aja nanti kalau ada update insya Allah akan gue bikin konten lagi. Nah teman-teman, bagaimana ini tanggapannya kita tidak mendatangkan pemain baru? Kemungkinan besar kita tidak mendatangkan pemain baru. Apakah tetap optimis atau jadi pesimis soal masalah kiprah Manchester United musim ini? Drop di kolom komen ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.